Gue mah setuju banget nih sama tim kuasanya Kak Ruben Onsu. Udah bener, peluang damai semakin tipis, gue semakin demen, bener. Nggak usah damai sama manusia kayak begitu, nggak usah. Nanti minta maaf, klarifikasi, namanya udah tabiatnya begitu, ya guys ya. Persidangan gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu terhadap Sarwenda kini mulai bergulir resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Ruben dikabarkan telah menyiapkan sejumlah bukti kuat, termasuk indikasi keterlibatan Giorgio Antonio yang dinilai lancang mencampuri urusan anak-anak. Kuasa hukum Ruben memilih merahasiakan detail substansi perkara tersebut dan menegaskan semua bukti baru akan dibuka secara transparan pada agenda pembuktian nanti. Di sisi lain, kubu Sarwenda menanggapi santai dan mempersilahkan pihak penggugat untuk membeberkan segala tuduhan terkait sikap Giorgio di hadapan majelis hakim. Ruben sendiri sebelumnya sempat mengamuk di media sosial karena menganggap kekasih mantan istrinya itu sengaja menggeser perannya sebagai ayah kandung. Ia memperingatkan Giorgio agar tahu diri dan fokus pada hubungan asmaranya tanpa mengusik hak asuh putrinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat CEO 2000 toko, ya, lu kemana? Lu kok nggak nemenin pacar lo ke persidangan? Jangan bilang lo lagi live jualan BH, Jangan bilang lo sibuk syuting, nggak ada lo sibuk syuting. Lo sudah di cut off, ya? Sudah tidak dianggap. Kemana lo? Kok nggak ikut? Biasanya kayak buntut, tau nggak? Ya, pacarnya kemana? Lu aja yang ngikutin, Kok hari ini nggak datang? Nggak nemenin? Atau mungkin lo nunggu di mobil? Buat CEO 2000 toko lo kemana? Jawab. Kok pacar lo dibiarin sendiri? Ya? Kok cuma ditemenin sama kuasa hukumnya? Coba. Rasa kayak bapak kandungnya ya, ngasih izin anaknya orang makan permen karet. Nanti kalau sakit ya, yang biayain asuransinya bapak ke anak-anak gitu. Sudah dibilang berapa kali bapaknya itu masih hidup. Kalau bukan minta izin sama mamanya, sama bapaknya. Kamu itu tahu diri, kamu itu orang luar. Ya, itu aja baru pacaran. Kalau jadi, kalau enggak ya, banyak sekali ya. Bermunculan ya. Dari mensabotase bapak, dari jadi sapam gitu. Apa sih rencananya ini apa sih gitu loh. Gak bisa kamu itu hilangkan gitu. Mau jadi bapak gitu kamu gitu hilangkan gitu. Kalau mau jadi bapak bikin ya. Bikin, aku doakan biar dapat ya. Jadi punya anak sendiri gitu. Jadi nggak usah mamanya kamu akuin silakan ya. Tapi kalau anaknya masih tetap dia punya bapak ya, selamanya sampai maut menutup mata ya, semua orang menutup mata ya. Bapaknya tahu, mamanya menutup mata. Anak itu tetap anaknya bapaknya, bukan anak kamu ya. Sawe, kau kenapa Sawe? Kau perhatikan kan Sawe kan? Kau kayak udah lama nggak live gitu kan Sawe? Udah nggak usah kau pikirkan ketika netizen itu. Memang ya namanya netizennya kan kan. Pasti kalau ngomong itu ngerti itu bener kan kan. Jadi rasa tercabi-cabi lah hati kau kan Tapi ya ya aku sebagai sesama perempuan ya kan bagus kau live aja terus nggak usah kau pikirkan komentar netizennya Sawe ya. Walaupun itu tangan kau, walaupun kau live itu tangan kau digesek-gesek ya kan kan kayak ikan lagi bersihkan mispek gitu kan kan kau kan menikmatinya juga kan Sawe kan. Udahlah saran aku kau live aja, nanti kasihan CEO kau itu nggak merokok dia Sarwendo udah live aja lah kau kan, live lah, kasihan nanti apalagi kau udah lama nggak dikasih 200 jetom Sarwendo. Untuk para fans Sarwenda, santai sayang, santai. Mari kita menghayal sama-sama bagaimana kalau tiba-tiba pas bangun tidur itu kita menjadi owner dari emas batangan 74 biji. Mari kita menghayal rame-rame. Daripada kau emosi dengan konten-konten saya, lebih baik kita menghayal kan, tiba-tiba bangun tidur, aduh jadi owner dari emas batangan. Ya, terus emas batangannya kita jual deh.
Nah, bisa deh jadi CEO seperti pacar kesayangan SW kan? Ayo, menghayal rame-rame. Jadi kalau sudah jadi CEO, sekarang siap kita keliling dunia naik jet pribadi. Dari hasil menjual emas batangan 74 biji. Seperti itu, untuk kalian para fans Sarwenda yang selalu emosi melihat konten-konten diriku, aduh santai sayang, mari kita menghayal sama-sama. Gue bilang juga apa? Peluang damai Ruben Onsu dengan Sarwenda tipis. Makanya Ruben Onsu tunggu sidang mediasi. Kenapa peluang damai di luar persidangan semakin mengecil? Karena Ruben Onsu sudah mengusahakan melakukan mediasi di luar sidang yang menghasilkan akta 39 di hadapan notaris. Namun, poin-poin dalam akta 39 itu nampaknya tidak bisa direalisasikan oleh S. Seandainya kalau dia menjalankan hal-hal yang sudah disepakati, masalahnya pasti tidak akan seperti ini. Ada dugaan pelanggaran kesepakatan. Ruben Onsu juga belum melihat itikat baik dari sang mantan istri. Makanya Ruben Onsu jadi pesimistis berdamai dengan Sarwenda. Tapi kan besok bakal ada mediasi lagi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sidang perdananya soal gugatan hak asuh. Nah, kalau menurut lu Padi, mereka berdua bakal berdamai atau kagak? Wenda, nih lu baca nih, ya kan? Peluang untuk damai semakin tipis. Gue nih seneng banget ya guys ya. Ngapain orang-orang kayak begitu tuh didamain? Gak usah damai, kata gue gak usah. Udah terlalu sakit hati, udah terlalu banyak, ya kan, sakit hati, ya kan, yang dibuat tuh si Wenda kan. Gak usah dikasih ampun, gak usah dimaafin orang kayak begitu mah, bener dah. Gue mah setuju banget nih sama tim kuasanya Kak Ruben Onsu. Udah bener, peluang damai semakin tipis, gue semakin demen, bener. Gak usah damai sama manusia kayak begitu, gak usah. Nanti minta maaf, klarifikasi, namanya udah tabiatnya begitu, ya guys ya, akan begitu lagi kata gue mah, bener. Ini kan dikit lagi kan mau sidang hak asuh anak ya guys ya. Nah semoga aja guys ya Kak Ruben Onsu nih yang menang. Bener deh, gue doain banget Kak Ruben Onsu yang menang, bener. Jangan sampai dah ke tangan si Wenda lagi, bener deh. Kata gue oke, dia emang ibunya ya guys ya. Tapi kan lingkungannya itu loh, ya Allah, itu kan anak kedua masih kecil ya guys ya. Ininya kan merekam gitu ya guys ya, kasihan kata gua. Nggak usah sakit hati lu Wenda ya, digituin sama mantan suami lu, nggak usah sakit hati ya Wenda ya. Soalnya mantan suami lu dulu digituin sama lu juga, dia mah cuma sabar dikatain cong depan anaknya, cuma sabar, nggak ngomong apa-apa. Oke? Untuk para fans-fansnya si Enda, jangan kau bilang perjuangan si Sargio itu besar kali untuk mantap si Enda dengan anak-anaknya. Jangan kau lihat baru-baru, lihatlah dulu kayak mana si RO menikahi si Enda, membahagiakan si Enda, memfasilitasi dengan mewah si Enda. Lihat di situ dulu, baru kau bisa menilai, sanggup bisa menilai kayak mana. Dibawa si Enda dalam setahun 2 kali jalan-jalan ke Eropa, bahkan adiknya sama orang tuanya si Enda pun dibawa ya. Bukan orang itu naik kelas pesawat kelas ekonomi kayak kita, dia naik kelas bisnis lagi, hotel-hotel termewah lagi, bintang 5, apa-apa dibelikan, semua kemauan si Enda diturutin. Kayak mana orang nggak sakit, dari pagi ketemu pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, supaya anak sama istrinya hidup dengan kemewahan. Biarlah dia sakit-sakitan pun tetap berjuang. Lihat ke situ, jangan kau lihat perjuangan si CEO yang baru belum ada ini, kau bilang besar kali perjuangan si laki-laki pacarnya si Enda itu. Besar tai apa? Kalau kau bilang besar kali lah si pacarnya CEO itu menguras hartanya si Enda. Iya, lihat dulu YouTube kan ada MOP channel ya kalau nggak salah ya, YouTube-nya si RO ya sama si Enda dulu ya. Nah lihat situ, lihat dulu awal-awal mereka menikah kayak mana, ini kayak mana, nggak kurang darah orang, tidur kagak, rehat kagak, kerjanya asik asal bahagia. Mantan istrinya dulu sama mertua dan mantan iparnya. Eropa bro, Eropa, bukan naik kelas biasa, bisnis, kelas bisnis lagi.
Ternyata masih ada postingan selanjutnya yang tertuju untuk Gio yang diposting oleh Ruben di feed IG-nya. Dan kali ini episode mengenai minta izin makan permen karet. Yang kala itu ketika Sarwenda dan Gio sedang live, Nia menelepon meminta izin untuk makan permen karet dan kemudian disetujui oleh Gio. Yang ternyata Ruben merasa keberatan karena dia merasa haknya sebagai ayah sudah digantikan oleh Gio. Padahal Gio dan Sarwenda masih dalam tahap pacaran. Tetapi kalau menurut saya, mohon maaf ya untuk Ruben, maaf sekali. Saya ingin bertanya dengan nada yang sangat-sangat soft spoken. Kemana kamu di 7 bulan terakhir ini? Kalau kamu tidak ingin anakmu menjadi dekat dengan pasangan baru, Sarwenda dalam hal ini dalam tanda kutip masih sedang berpacaran, seharusnya kamu yang aktif mengunjungi anakmu. Kamu yang aktif video call setiap harinya bertanya mengenai kabar atau apa kegiatan apa yang anak-anakmu kerjakan, sehingga secara emosional hubungan ayah dan anak itu terus berlangsung di setiap harinya. Kalau mungkin di putusan perceraian untuk hak asuh anak 3 hari di Ruben, 4 hari di Sarwenda, tetapi kan di untuk menghubungi atau menelepon atau video call dengan anaknya kan tidak ada batasan. Dan itu bisa dilakukan sebenarnya tiap hari oleh Ruben. Apalagi ketika dia melihat kalau Sarwenda sudah memiliki pacar baru. Seharusnya Ruben yang harus aktif menghubungi anak-anak tiap hari. Kita sebagai orang tua yang mempunyai anak saja yang tinggal bersama, ketika anak kita pergi liburan bersama teman-teman mereka menginap di rumah temannya atau di tempat lain, setiap hari itu harus kita kontrol melalui telepon, video call, dan kalaupun tidak diangkat, yang pasti kita akan telepon sampai mereka mengangkat telepon kita supaya kita tahu bagaimana situasi dan keadaannya di tempat situ. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak ada batasan untuk kita menghubungi anak-anak kita, mencari tahu keberadaannya, kabarnya, aktivitasnya. Apalagi saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Sarwenda. Kalau sekarang kamu menyalahkan Gio, ya sudah terlambat. Karena di saat-saat kamu tidak ada atau di saat-saat kamu tidak menghubungi anak-anakmu, di saat itulah anak-anakmu sedang menjalin kedekatan dengan Gio. Dan memang karakter Gio ini yang family man, sehingga anak-anak kamu, Thalia dan Tania, itu merasa nyaman dengan keberadaan Gio. Itu terlihat ketika Gio ada, mereka suka kalau meminta gendong, mereka sering berinteraksi. Kalau saja kamu tidak memberi celah, mungkin saja kedekatan anak-anakmu tidak sedekat sekarang yang seperti kita lihat di video-video yang beredar ketika mereka Sarwenda dan Gio live. Kalau kamu hadir di setiap harinya, meski hanya lewat sekedar nanya kabar atau video call, tidak perlu berlama-lama, 1-2 menit saja, anak-anak pasti akan merasakan kehadiranmu setiap hari dan ikatan emosional itu pasti akan terus terbentuk. Jadi di saat mereka membutuhkan komunikasi atau ingin bertanya, mereka pasti akan selalu mengingat ayahnya.